Bagaimana suatu danau itu bisa dimanfaatkan ya, dibangun dan dikembangkan ya secara normatif ya. Jadi itu menjadi norma-norma dan ini kita coba rumuskan sebagai suatu kaidah hukum untuk pada akhirnya nanti kalau dia sudah menjadi suatu kaidah hukum, nah, kita tuangkan dalam suatu ketentuan sehingga dapat dilakukan penegakan hukum tata ruangnya. Nah, sedikit saja ini saya kasih gambaran cara kami dalam melihat masalah danau ini ya. Pertama adalah kalau kita bedah ini ya, bikin bentangan melintang gitu ya. Nah, ini kita lihat ada badan air danau. Nah, itu kita definisikan sebagai zona kendali 1 ya. Dan itu ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hal itu. Kemudian ada zona kendali 2, itu adalah sempadan danau ya. Kemudian ada zona kendali 3 yaitu zona pengaman ekologis dan geologis ya. Kemudian daerah tangkapan air dan ini jaraknya juga ditentukan seperti misalnya badan air itu berdasarkan batas titik tertinggi yang kita tentukan sebagai atau kita definisikan sebagai badan air ya. Contohnya seperti Danau Denem Tasuda ini kalau kita perhatikan tinggi rata-ratanya itu seperti yang kita lihat selama ini ya, tapi katanya pernah banjir melimpah ya, sampai melewati jalan dan sebagainya. Apakah itu kan gitu? Kalau secara teorinya begitu gitu ya. Selama ini dari PU itu mengatakan pakai limpasan tertinggi. Ya, tapi mungkin nanti kita tetapkan ya. Kita tetapkan yang disebut dengan batas badan air. Kemudian sempadan ini itu variasi ya. Kita ikuti ketentuan Permen 28, 50 sampai lebih ya. Nah, pengertian lebih ini nanti seharusnya diatur dalam RT RW juga ya. Nah, ini bagaimana menentukan itu nanti kita coba lihat. Kemudian pengaman ekologis itu 500 meter, itu suatu jarak jarak yang kita anggap akan aman ya secara ekologis untuk melindungi fungsi danau tersebut sampai dengan daerah tangkapan air. Masing-masing dari zona ini, zona kendali ini ada aturannya, ada ketentuannya gitu ya, termasuk dalam menyangkut masalah pemanfaatannya. Kalau kita perhatikan bahwa sebenarnya dari berbagai kebijakan yang pernah kita bikin, ada beberapa hal yang kita koreksi ya dalam penentuan sempadan ini ya. Dalam kondisi dia ada bendungan ya, seperti misalnya waduk gitu ya. Nah, ini ada satu tambahan zona kendali lagi ya, yang disebut dengan zona pengaman bendungan ya. Dan dengan kata lain ini fleksibel ya dalam penentuan zona kendali ini. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita toleransi mau tidak mau. Contohnya seperti Danau Denem Tasuda, pas di pinggir danau ini ada jalan ya. Kalau kita mengacu kepada ketentuan Permen 28 ya, mungkin area di seberang jalan itu masih termasuk zona kendali. Nah, ini kalau begitu ya memang agak sulit aspek pemanfaatannya ya. Karena sudah banyak berdiri permukiman dan sebagainya. Nah, ini kemarin kita juga terapkan di berbagai kasus danau ya. Batasnya kita koreksi sampai kepada ruang jalan ya. Ruang manfaat jalan itu ya, itu disebut dengan sempadan jalan. Jadi kalau mepetnya cuma sekitar 20 ya 20 meter gitu. Termasuk juga yang menjadi toleransi itu kalau ada pemanfaatan tertentu ya. Kebetulan saya belum melihat terlalu jauh di Denem Tasuda, tapi kalau di kasus-kasus beberapa danau seperti di Danau Singkara atau Danau Maninjau itu di pinggir danau tuh ada bangunan biasanya itu masjid ya ataupun musola. Nah, itu mungkin bisa ditoleransi ya. Termasuk bangunan-bangunan adat ya, rumah gadang dan sebagainya. Kalau memang ada, nah itu bisa ditoleransi dari aspek sempadan danau ya. Walaupun hal itu juga ada beberapa hal yang ditoleransi di dalam Permen 28. Kemudian juga cara kita menerapkan sempadan ini hingga 100 meter kita lihat daripada titik tertinggi ya yang ada di sekitar danau. Jadi kalau ada titik tertinggi, itulah acuan yang 100 meter gitu ya. Kebetulan saya agak melihat
untuk Danau Tasuda ini bentangannya agak mendatar ya, jadi tidak ada yang terlalu tinggi. Ini beda kasusnya dengan Danau Batur, Danau Maninjau dan sebagainya, itu di mana kami bisa menentukan variasi dari sempadan ini gitu ya, dari mulai yang 50 sampai dengan 100 meter. Metode penerapan zona kendali ini sebenarnya sebagai salah satu cara ya yang kita gunakan dalam pengendalian ya. Tadi Pak Direktur mengatakan harus ada metodenya ini dalam pengendalian ini. Nah, kita gunakan metode ini didahului dengan penilaian perwujudan sebenarnya, tetapi tujuannya kenapa kita harus membagi dan membatasi ini, karena wilayah perencanaan dalam RT/RW itu terlalu luas gitu ya, sehingga harus dipersempit ya untuk mencapai asas efektivitas sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja ya, bahwa semua ketentuan itu harus efektif, harus jelas ya. Kemudian hal-hal yang lain kita bisa menentukan prioritas penanganan ya melalui zona kendali 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Artinya di setiap zona itu ada treatment ya, ada upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam aspek pengendalian. Kemudian juga hal yang lain itu disesuaikan dengan fungsi kelembagaan ya, pengelola ataupun lembaga pengendali terhadap hal tersebut ya. Dan kita memang akan menempatkan penegakan hukum ini pada kewenangan di tingkat pemerintah daerah ya. Nah, memang kita masih akan mencari ini, kita letakkan di tingkat provinsi ataukah di kabupaten untuk kasus Danau Dendam Tasuda. Karena kemarin di berbagai daerah kami menemukan variasi yang berbeda-beda ya. Seperti Danau Batur yang cukup strategis saja itu di tingkat kabupaten gitu. Tapi kemarin Danau Maninjau, Singkarak itu di tingkat provinsi, malah Danau Toba itu di tingkat pusat ya. Jadi memang ataupun danau di Banten itu di tingkat provinsi. Jadi memang nanti kita akan lihat lagi di mana kita akan menitik beratkan aspek pengendalian ini untuk kasus di Danau Dendam Tasuda. Contoh saja ya, kalau kita lihat nih kasus Danau Batur ya. Kalau Bapak Ibu melihat di sebelah kiri itu ada garis warna merah, ada yang tebal sekali, ada yang tipis ya. Itu menunjukkan bagaimana kami menentukan lebar sempadan ya, lebar sempadan yang tidak sama ya di semua daerah. Itu tergantung kepada aspek topografisnya. Ada beberapa fasilitasi yang sudah berbuah ya. Total kami sudah melakukan fasilitasi lebih dari 120 fasilitasi yang kami lakukan dalam 5 tahun terakhir ini, dan sudah banyak yang menjadi peraturan kepala daerah ya. Dan tentunya saya harus menyampaikan ya, khusus masalah SDW selama ini koordinasi kita cukup bagus ya dengan teman-teman dari LHK dan PUPR. Mereka sangat mendukung masalah ini, dan ini merupakan kerja bersama ya lintas kementerian dalam rangka memberdayakan daerah terutama dalam pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar danau.